Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 ingin presentasi tentang praktek pendidikan inklusi di Indonesia yang beranggotakan dengan saya sendiri Lydia Ulina Astika Siombing dengan Putri Cindy Aulia Dwi Wulandari. Pembahasannya yang pertama pendidikan inklusi, yang kedua praktek pendidikan inklusi di Indonesia, ketiga faktor-faktor yang menghambat kesuksesan pendidikan inklusi di Indonesia, keempat cara mengatasi faktor-faktor yang menghambat kesuksesan pendidikan di Indonesia. Pendidikan inklusi. Yang pembahasan yang pertama pendidikan inklusi. Menurut Wolford dan Coulter tahun 2009, pendidikan inklusi berarti pendidikan yang mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, atau kondisi lainnya. Secara umum, pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Di Indonesia, pendidikan inklusi sudah dilakukan sejak lama, hingga berkembang sampai sekarang. Karena selama ini anak berkebutuhan khusus disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan derajat dan jenis kekhususannya yang disebut dengan sekolah luar biasa atau SLB. Namun sekolah tersebut menjadi tembok pemisah antara anak berkebutuhan khusus dengan masyarakat. Sekolah inklusi merupakan salah satu bentuk pemerataan dan bentuk perwujudan pendidikan tanpa diskriminasi, di mana anak berkebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya dapat memperoleh pendidikan yang sama. Selanjutnya, praktik pendidikan inklusi di Indonesia. Pada tahun 1978, diselenggarakan di IKIP Bandung yang merupakan pertama kali memulai tahapan pendidikan terpadu menuju inklusi bagi anak tunanetra atau seseorang yang mengalami gangguan penglihatan untuk menyiapkan calon guru pembimbing khusus. Penyelenggara pendidikan inklusi yaitu sekolah yang telah memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya mempunyai siswa berkebutuhan khusus, mempunyai komitmen terhadap pendidikan inklusif, penuntasan wajib belajar maupun terhadap komite sekolah, menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, dan mempunyai fasilitas serta sarana pembelajaran yang mudah diakses oleh semua anak. Sebagai penyelenggara sekolah inklusi juga harus mengembangkan program pembelajaran individual atau PPI bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan menyiapkan guru pendamping khusus yang didatangkan dari sekolah luar biasa atau SLB ataupun guru di sekolah umum yang telah memperoleh pelatihan khusus oleh dari Suparno et al. 2007. Dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi, terdapat komponen yang saling terkait, yaitu berupa komponen fleksibilitas kurikulum, tenaga pendidik, input peserta didik, lingkungan sekolah, dan penilaian. Kurikulum yang digunakan ialah kurikulum yang bersifat fleksibel, yang berarti bahwa kurikulum tersebut harus bisa dibagikan sesuai dengan kondisi yang ada. Pendidikan inklusi diselenggarakan seperti sekolah reguler atau biasa, tetapi menerima ABK sebagai peserta didik dengan menyediakan sistem layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk peserta didik normal maupun peserta didik ABK melalui penyesuaian kurikulum
strategi atau metode pembelajaran, penilaian, dan penyiapan sarana dan prasarana. Kompetensi khusus yang dianggap terpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan proses belajar mengajar di kelas inklusif menurut Raden 1982 adalah meliputi strategi pengembangan orientasi, menilai kebutuhan khusus dan setting tujuan, perencanaan strategi mengajar, mengelola kelas atau fasilitas belajar, dan evaluasi belajar. Kompetensi khusus yang dianggap berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan proses belajar mengajar di kelas inklusif menurut Raden tahun 1982 adalah meliputi yang pertama, strategi mengembangkan orientasi, kedua, menilai kebutuhan khusus dan setting tujuan, ketiga, perencanaan strategi mengajar, keempat, mengelola kelas atau fasilitas belajar, kelima, evaluasi belajar. Menurut SPEK tahun 2009 menyatakan bahwa berdasarkan penelitian, sekolah inklusi yang efektif memiliki karakteristik berikut ini. Yang pertama, lingkungan yang suportif, kedua, hubungan yang positif, yang ketiga, perasaan mampu, keempat, kesempatan untuk berpartisipasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Cindy. Selanjutnya, adaptasi yang paling penting dalam strategi pendidikan inklusif adalah mengenalkan kepada setiap peserta didik arti dari keberagaman. Ciptakan sikap tidak bertoleransi terhadap tindakan diskriminasi, mendorong murid-murid belajar di dalam kelompok-kelompok, dan biarkan berkembang dan bersinar dengan caranya sendiri. Mengadaptasi metode pembelajaran. Selain mengubah bentuk fisik ruangan di dalam kelas, guru juga perlu mengadaptasi metode pengajaran disesuaikan dengan anak murid berkebutuhan khusus yang ada di dalam kelasnya. Contoh yang dapat dilakukan adalah dengan cara memberikan penjelasan terlebih dahulu terhadap kata-kata yang sulit pada saat memberikan pelajaran membaca. Selanjutnya, mengadaptasi tugas di kelas dan di rumah. Peserta didik yang mempunyai berbagai macam kekurangan membutuhkan adaptasi dalam mengerjakan tugas di kelas dan di rumah. Strategi pendidikan inklusif yang memungkinkan untuk dilakukan adalah dengan cara bekerja sama di dalam kelompok dengan menggabungkan murid yang normal atau reguler dengan yang berkebutuhan khusus, dan juga dapat memberikan tambahan waktu ketika mereka mengerjakan tugas-tugas mereka. Selanjutnya, mengadaptasi kuis dan ujian. Jika ada murid yang lemah dalam membaca dan menulis, karena kekurangan dapat diatasi dengan cara memberikan kuis atau ujian. Strategi pendidikan inklusif dapat berjalan dengan baik ketika semua lapisan di dalam sekolah dan masyarakat mengerti arti dari keberagaman. Pada saat ABK belajar dari seorang guru di kelas, ABK akan didampingi oleh pembimbing atau pendamping selain guru yang sedang mengajar. Oleh karena itu, ABK mendapatkan tambahan layanan pendidikan dari guru pembimbing khusus dan sarana prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Dalam keadaan seperti ini, seluruh peserta didik belajar bersama-sama tanpa memandang perbedaan tanpa pengecualian. Adapun model sekolah inklusi yang dapat dilakukan di Indonesia adalah sebagai berikut menurut Ashman 1994 dalam Emawati 2008. Yang pertama,
Ada kelas reguler atau inklusi penuh, B. Kelas reguler dengan klaster, C. Kelas reguler dengan pull out, D. Kelas reguler dengan klaster dan pull out, E. Kelas khusus, dan yang terakhir ada kelas khusus penuh. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat pelaksanaan pendidikan inklusi, yaitu yang pertama ada merencanakan kegiatan belajar mengajar, yang kedua, melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan berkomunikasi pada siswa, mengimplementasikan metode, sumber belajar, dan bahan latihan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pembinaan hubungan antara siswa dengan bersikap terbuka, toleran, dan simpati terhadap siswa. Pendidikan inklusi dikatakan sukses apabila memenuhi kriteria dasar yang ditinjau dari segi siswa menurut Schubert and Glick adalah yang pertama, siswa akan sanggup mengerjakan beberapa pekerjaan pada tingkat kelas. Yang kedua, siswa akan sanggup mengerjakan beberapa pekerjaan tanpa banyak bantuan, berbagai materi khusus, atau menyesuaikan perlengkapan yang harus disediakan oleh guru kelas reguler. Yang ketiga, siswa akan sanggup bertahan akan tugas di dalam kelas reguler tanpa banyak bantuan dan perhatian sebagaimana mereka menerima di kelas khusus atau ruang sumber. Yang keempat, siswa akan sanggup menyesuaikan kegiatan rutin di kelas reguler. Dan yang kelima, siswa akan mampu berfungsi secara sosial dalam kelas reguler dan mengambil pelajaran dari model tingkah laku yang baik dari teman kelasnya. Adapun faktor-faktor yang menghambat kesuksesan pendidikan inklusi di Indonesia. Pelaksanaan pendidikan inklusi tentunya tidak semudah konsepnya, karena adanya faktor-faktor yang menghambat dalam kesuksesan pelaksanaannya, yaitu yang pertama, para guru belum memahami dan terampil melakukan proses pembelajaran di kelas inklusif yang terdapat ABK. Yang kedua, para guru masih merasa sulit menyelaraskan antara standar layanan persekolahan reguler yang selama ini berjalan dan variasi berkebutuhan belajar ABK. Yang ketiga, para siswa normal atau reguler belum sepenuhnya menerima ABK sebagai teman belajar di kelasnya. Selanjutnya, belum optimalnya memberikan support dalam berbagai bentuk, misalnya penyediaan sarana dan prasarana, atau guru khusus. Dan keterlibatan orang tua sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan inklusi yang belum terbina dengan baik. Dampaknya, orang tua sering bersikap kurang peduli dan realistik terhadap anaknya. Cara mengatasi faktor-faktor yang menghambat kesuksesan pendidikan inklusi di Indonesia. Karena faktor yang menghambat kesuksesan pendidikan inklusi tersebut tentunya diperlukan cara untuk mengatasinya, yaitu yang pertama, kegiatan melakukan monitoring dan evaluasi atau MONEV, pendidikan inklusif sebagai bahan peninjauan kembali kebijakan di sekolah. Yang kedua, dilakukannya pelatihan guru agar kualitas guru meningkat dalam menyelaraskan standar layanan pendidikan dengan siswa reguler dan anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan keluarga sebagai dukungan untuk mencapai keberhasilan pendidikan inklusi. Yang keempat, melakukan pendekatan untuk mengajak siswa reguler belajar bersama tanpa membeda-bedakan.
Kesimpulannya, setiap manusia berhak untuk memiliki pendidikan yang bermutu untuk menjalankan kehidupannya. Maka, negara berkewajiban untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik untuk warga negaranya, sehingga akan terciptanya individu yang berkualitas. Tentunya, warga negara memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Untuk anak yang berkebutuhan khusus, sudah terdapat layanan pendidikan sendiri, yaitu sekolah luar biasa atau SLB. Akan tetapi, anak yang berkebutuhan khusus perlu untuk bersosialisasi kepada masyarakat lain sehingga diselenggarakannya lah pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang diberikan secara kebersamaan antara siswa reguler dengan anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi ini terdapat pada sekolah reguler yang berisikan siswa reguler dengan anak berkebutuhan khusus. Meskipun adanya faktor-faktor yang menghambat kesuksesan pendidikan inklusi di Indonesia, tentunya terdapat pula cara mengatasinya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.